apa saja yang diwajibkan dalam sholat Jumat. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Abi Amir rahimakumullah, sekarang kita akan membahas fardu-fardu sholat Jumat. Apa saja yang diwajibkan dalam sholat Jumat? Faraidul Jum'ah. Ada dua bagian fardu yang paling pokok dalam sholat Jumat. Huma asasu hadzal rukn al-islamil azim. Dan kedua fardu itu merupakan pilarnya dari syiar salat Jumat ini. Yang pertama adalah khutbatan, ya. Dua kali khutbah. Khutbatan walahuma syurut, dan kedua khutbah ini mempunyai syarat-syarat. Pertama, ayyakumal khatib fihima in istata'a. Hendaklah khatib berdiri ketika menyampaikan khutbahnya. Wa yafsil bainahuma bijulus, dan antara kedua khutbah harus ada pemisahnya. Pemisahnya adalah duduk. Wa dzalika lima rawahu Muslim fi sahihi an Jabir, karena ada riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW kana yakhtub khutbatain yajlis bainahuma. Nabi di hari Jumat melakukan khutbah dua kali, dan Nabi memisahkan antara keduanya dengan duduk. Hadis Bukhari 878 dan Muslim 861 dari Ibnu Umar berkata, kana Nabi Rasulullah SAW yakhtub qa'iman, berkhutbah berdiri, summa yaq'ud, setelah itu duduk antara dua khutbah, summa yaqum kama taf'alun al-an, setelah itu Nabi berdiri lagi untuk khutbah yang kedua seperti yang kita saksikan sekarang. Yang kedua, alla tuakhir anis shalah. Hendaklah khutbah ini dilaksanakan sebelum salat Jumat, bukan setelah salat Jumat. Wa dzalika lil ittiba' al ma'lum min majmu'il ahadits al waridah fil Jum'ah. Karena semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang khutbah tentang salat Jumat, selalu khutbah yang dilaksanakan adalah sebelum salat, bukan sudah salat. Berbeda dengan hari raya. Salat hari raya, khutbahnya setelah salat. Yang ketiga, ayyakul khatib tahiran min al-hadatsain al-asghar wal akbar. Hendaklah khatib suci dari hadis kecil dan hadis besar. Ya, jangan berkhutbah ketika junub. Wa min najasatin ghairi ma'fuwin anha, juga harus suci dari najis yang tidak dimafu. Fi thawbihi wa badanihi wa makanihi, baik pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Wa ayyakuna satirul aurah. Hendaklah khatib menutup aurat. Idil khutbah kas-shalah. Mengapa? Karena khutbah seperti salat. Walidzalika kanatil khutbatan iwadhan an rak'atain min fardhil dhuhr. Jadi dia dua kali khutbah adalah ganti dari dua rakaat dari salat zuhur. Fashtaratu lahumma ma yashtaratu lis-shalah min at-tahar wa nahwihima. Maka disyaratkan dalam mengikuti khutbah atau berkhutbah seperti syarat dalam sahnya salat. Yang keempat, antutla arkanul khutbah bil lughatil arabiyyah. Nah, ini yang spesifik dalam mazhab Syafi'i, ya. Hendaklah khutbah dibacakan dalam bahasa Arab. Al-khatib ayakhtub bil lughatil arabiyyah. Hendaklah khatib dia menyampaikan khutbah bahasa Arab. Jadi ya, kalau sekarang kan banyak khutbah-khutbah yang pakai bahasa Indonesia, ya, maka dia harus juga menggabung keduanya, membacakan khutbah bahasa Arabnya, mukadimahnya bahasa Arab, semua rukun-rukunnya pakai bahasa Arab. Setelah itu dia menjelaskannya pakai bahasa Indonesia, itu digabung. Wa illam yafhamuma al-hadirun, bahkan dikatakan di sini sekalipun yang hadir tidak paham, ya. Kalau di sini ya digabung lah, ya. Jadi
ada khutbah bahasa Arabnya, muqaddimah dan seterusnya, rukun-rukunnya, pesan-pesan takwa semuanya pakai bahasa Arab. Setelah itu dimasukkan pesan-pesan bahasa Indonesianya supaya orang mengerti. Nah, kalau di sini enggak. Pokoknya seandainya memang tidak ada yang mau khutbah, baca khutbah bahasa Arabnya sudah sah. Wa illam yafhamuha al-hadirun, sekalipun tidak paham para yang hadir. Wa illam yakun sama teman ya'lam Arabiyya, karena kan memang sebetulnya kesempatan kita menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat di hari Jumat. Justru itu kesempatan ya. Kalau khutbahnya enggak dipaham, manfaatnya tidak mencapai tujuan ya. Makanya kan di antara syarat di antara tujuan sholat Jumat adalah tauhidul ummah, menyatukan umat, memberikan pesan takwa, meningkatkan takwa. Tapi kalau seumpama nggak paham, maka sulit untuk manfaatnya dicapai gitu. Oleh karena itu digabung supaya manfaatnya ada, tujuan tercapai, juga sah sholat Jumatnya. Fa illam yakun samma taman ya'lam al-arabiyya wa madha zaman amkana khilalahu ta'allumiha. Jika memang tidak ada satupun yang paham bahasa Arab, maka hendaklah mereka berusaha belajar bahasa Arab. Asimu jami'an, kalau enggak ada yang melakukan itu, maka semua dosa. Wala jum'atan lahum, dan mereka tidak dianggap salat Jumat. Bal yusallunaha dhuhran, dan dianggap mereka salat zuhur aja. Amma idza lam tamdi muddatun yumkin ta'allum al-arabiyya khilalaha, maka jika ternyata tidak mungkin ada yang bisa berbahasa Arab dan belajar bahasa Arab, tidak ada, tarjim arkan al-khutbah bil lughati allati yasha, ya sudah diterjemahkan dengan bahasa yang mampu. Wasahhab bidzalikal jum'ah, dan salat Jumat sah. Nah, ini yang diambil yang kedua ini. Jadi ada masjid yang memang konsisten hanya bahasa Arab. Saya masih kalau pulang kampung di Madura itu masih semuanya khutbah-khutbah pakai bahasa Arab. Sehingga banyak orang datang tapi mereka yang nggak dapat apa-apa dari nasihat itu. Tapi kalau sudah masuk ke Jakarta, sudah mengambil yang kedua, karena memang diambil yang paling penting adalah tarjim al khutbah bil lughati allati syaa. Ya sudah diterjemahkan dengan bahasa yang memungkinkan bisa dilaksanakan salat Jumat. Yang kelima, al muwalat bainal arkan khutbah, harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda antara dua khutbah. Wa bainal khutbatain al-ula was-tsaniyah wa bainas tsaniyah was-shalah. Jadi harus berturut-turut. Jadi khutbah pertama langsung, khutbah kedua langsung salat Jumat. Jadi jangan ada jeda yang lama sekali, misalnya jeda makan dulu, jeda jalan-jalan dulu, nggak bisa, sudah. Nah, itu sudah nggak bisa dianggap salat Jumat. Nih, falau waqa'a fasil tawil fil 'urf bain khutbatil ula was-tsaniyah, jika ada jeda yang lama sekali, yang itu tidak biasanya gitu, au baina majmu'il khutbatain was shalah, atau antara khutbah dan salat ada jeda yang lama sekali, lam tasihul khutbah, maka khutbah tidak sah. Fa in amkana tadarukuha wajib dzalika, jika memang memungkinkan digabung, ya silahkan. Wa illa in qalabatul jum'ah zuhran, kalau tidak maka salat Jumat menjadi salat zuhur. Yang keenam, ayyasma arkanul khutbatain arba'un mimman tanaqidu bihimul jum'ah. Nah, hendaklah yang mendengar itu adalah sebanyak 40 orang, sebanyak 40 orang. Summa innal khutbatain arkan. Nah, perlu ketahui bahwa dalam dua khutbah itu mempunyai rukun-rukun. Pertama, hamdulillah ta'ala, yaitu bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi siwa kana, ya dengan bentuk tahmid bagaimanapun, ya pokoknya enggak ada siwa khusus, enggak ada bentuk khusus. Yang kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyi siwa minas salawat. Nah, yang rukun itu baca salawatnya ya. Nah, bentuk salawatnya ya bebas ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah selesai. Jadi ini betapa fikih itu memberitahukan bahwa kita itu yang penting baca salawat. Nah gitu. Adapun membaca salawat khusus itu hukumnya sunnah. Membaca salawat khususnya yang teks. Tapi kalau kita baca salawat yang lain sudah sah. Yustarat ayyudhkar ismuhu. Kenapa? Karena fikih menjawab begini, Pak Ustadz, saya nggak hafal baca salawat yang itu, tapi saya baca salawat yang ini saya bisa. Oh ya sudah sah. Saya sah nggak sah? Nah gitu. Bukan nggak sah, bukan begitu. Nah itulah fikih. Fikih itu menjawab bahwa as-salatu ala nabi bi ayyi siwah min as-salawat. Membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan bentuk salawat apapun. Nah, yustarit ayyudhkar ismuhu as-sharih. Dengan syarat di dalamnya ada nama yang jelas seperti kan nabi
as-salatu ala nabi atau ala rasul atau Muhammad. Jadi ada bahasa-bahasa yang pokok di situ. Fala yakfi dzikru dhamir badalan min ism. Maka tidak cukup hanya menyebutkan dhamir. Allahumma shalli alaihi misalnya kan. Enggak ada kepada siapa nih? Ya, dhamir aja. Jadi tidaklah disebutkan Allahumma shalli ala nabi atau Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala rasul misalnya. Jadi ada bahasa yang jelas bahwa itu untuk nabi. Yang ketiga, al-wasiyah bit taqwa. Dalam rukun khutbah ada wasiat dengan takwa. Bi ayyi lafz wal asalib, juga dengan bahasa apapun, yang penting ada pesan takwa. Fa hadhil arkan as-salasa arkan li kulli khutbatain. Maka ini semua yang ketiga ini 1 2 3 memuji Allah, membaca selawat dan berpesan takwa. Ini adalah rukun dari kedua khutbah. Khutbah pertama harus ada ketiga ini, rukun kedua harus ada, khutbah kedua harus ada rukun, 3 rukun ini. La yasih kullu minhuma illa biha. Maka khutbah tidak sah kalau tidak ada 3 rukun itu: tahmid, salawat, dan pesan takwa. Yang keempat, qiraatu ayah min al-Quran fi ihdil khutbatain. Hendaklah membaca ayat dalam salah satu khutbah, baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Wa ishtarat an takun ayat mufhimah wa wadihatil ma'na. Ayatnya ya ayat yang bisa dipaham, ada maknanya ya. Fala yakfi qiraatu ayati min al-huruf al-muqatta'ah. Tidak cukup kalau hanya baca huruf-huruf muqatta'ah, misalnya qala Allah Ta'ala alif lam mim, sudah berhenti. Nah, itu kan enggak bisa dipaham. Nah, tapi harus ada ayat yang mengandung pesan dan bisa dipaham. Yang kelima, ad-du'a lil mu'minin fil khutbah tsaniyah. Jangan lupa ini termasuk rukun ya, membaca doa untuk orang-orang beriman. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka ghafurur rahim. Jadi itu dibaca bima yaqa alaihi ismud du'a urfan, yang itu adalah merupakan doa. Fardu yang kedua dalam salat Jumat apa itu? Salat rakaatain, salat 2 rakaat fi jamaah, dengan berjamaah. Hadis Nasa'i jilid 3 nomor 111 dari Umar radhiyallahu an. Salatul Jum'ah rakaatan, kata Umar, salat Jumat ada 2 rakaat ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan yang Nabi sabdakan. Dan dalam hadis Abu Dawud, al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat ini adalah hak dan wajib atas setiap orang Islam dilaksanakan dengan berjamaah. Wa ala dzalika in aqdal ijma', ini adalah merupakan ijma'. Wa inna ma yustarat idrakul jamaah bi raka'atin wahidah minha. Kalau ada orang hanya kebagian 1 rakaat, rakaat kedua misalnya, fa in adrakaha sahhat. Kalau dia dapat 1 rakaat maka sah salat Jumatnya. Wa illa wajib tahwiluha dhuhran. Kalau ternyata dia enggak kebagian 1 rakaat, maka sudah otomatis, misalnya hanya kebagian tahiyat misalnya, maka sudah otomatis diganti dengan zuhur ya. Jangan hanya 2 rakaat langsung dilanjutkan jadi 4 rakaat, itu menjadi zuhur. Wajib alla yaqil al-muqtadun an 40 mimman tanaqidu bihim salatul jum'ah. Dan hendaklah minimal yang ikut salat Jumat adalah 40 orang. Wa ala dzalika law ja'a masbuq faqtada bil imam. Kalau ada makmum terlambat terus ikut imam fi raq'atis tsaniyah, rakaat kedua, sahhat jum'atuhu. Kalau dia kebagian rakaat kedua 1 rakaat full, maka lalu melengkapi setelah itu, setelah salamnya imam, dia menambah 1 rakaat lagi, maka sudah sah salat Jumatnya. Wa qama ba'da salamil imam fa'ti bi raka'atin ukhra mutammimah. Setelah salamnya imam, dia berdiri menambah 1 rakaat. Amma in adrakahu ba'dal qiyam min ruku'in raka'atis tsaniyah, tapi kalau sudah enggak kebagian 1 rakaat di rakaat kedua, begitu sampai dia bergabung, imam sudah ruku', imam sudah sedang i'tidal, lam taqa salat Jumat, maka itu tidak dianggap salat Jumat. Wa inna ma yatimu ba'da salam imamih zuhran, maka langsung setelah salamnya imam dia langsung melengkapi 4 rakaat sebagai salat zuhur. Wa ala dzalika aidan la uqidul musallun bil imam fil Jum'ah. Nah, kalau seumpama terjadi salat Jumat ini bersama imam, semuanya ikut. Wa atammu ma'ahu raka'ah, selesai 1 rakaat. Selesai 1 rakaat nih, selesai 1 rakaat. Summa tara'ah sabun iqada mufaraqatul musallin aw ba'dhum lil imam. Tiba-tiba terjadi situasi di mana misalnya ya di sebuah masjid terjadi gempa, langsung goyang. Wah, orang yang sholat itu langsung terpencar-pencar gitu.
sendiri-sendiri gitu. Padahal itu sudah kebagian 1 rakaat. Tadi 1 rakaat, pas rakaat kedua terjadi gempa misalnya, orang terpencar-pencar dan masing-masing melengkapi diri sendiri. Wa itmam kulli minhum salatul nafsi munfaridan, maka masing-masing melengkapi diri sendiri. Fa inna jum'atahum sahihah, maka ini masih dianggap sah salat Jumatnya. Amma law tara hadis sabab qabla intihai raka'atil ula, tapi kalau ternyata datang sebabnya, misalnya masih Allahu Akbar, masih takbir, belum selesai 1 rakaat, langsung tiba-tiba terjadi gempa dan kemudian jemaah terpencar-pencar, fa inna salatahum la tasihhu jum'ah, maka salatnya bukan salat Jumat. Wa tanqalibu fi haqqihim dhuhran, maka langsung jadikan 4 rakaat jadi zuhur, masing-masing salat zuhur. Wa dalilu ma sabaq, dalilnya apa? Hadis An-Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, man adraka raka'atan min salatil jum'ah wa ghairiha, siapa yang kebagian 1 rakaat dari salat Jumat, falyudif ilaiha ukhra, tambah 1 rakaat lagi, wa qad tammat salatuhu, maka itu sempurna salatnya. Oke teman-teman, semoga Allah berkahi insyaallah. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah ini sudah ada, alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya.